Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Ingat saudaraku, kita mempunyai fokus 2025 ini adalah membangun kompak yang diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk melahirkan komunitas kerajaan. Nah saudara, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar apa itu kompak sejati. Ya, kompak yang sejati itu saudara, kompak yang mempunyai tujuan yang benar. Tujuannya adalah untuk saudara membangun komunitas kerajaan. Nah, apakah komunitas kerajaan itu saudara? Adalah komunitas keluarga yang terikat janji. Nah, saudaraku, adalah sebuah komunitas di mana saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab saudara, yaitu di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-32 sampai Efesus 6 ayat yang ke-5. Di situ dijelaskan saudaraku, unit dasarnya gereja itulah komunitas kerajaan.
Komunitas kerajaan adalah komunitas ya yang terdiri dari keluarga-keluarga yang berkumpul bersama dengan keluarga rohaninya, saudara, yang terikat janji, di mana suami istrinya, saudara, mereka hidup di dalam covenant relationship, mereka hidup dalam hubungan perjanjian, ya, suami dan istri, saudara, mengerti bagaimana mereka saling mengasihi dengan kasih agape, ya. Suami-suami, saudaraku, mengasihi istrinya, istri-istri tunduk dan hormat kepada suaminya. Dan bukan hanya itu, saudara, di mana orang tuanya sungguh-sungguh mendidik anaknya, mengayomi anak-anaknya, sehingga anak-anaknya berbahagia dan panjang umurnya. Bapak-bapak tidak menyakiti hati anak-anaknya. Sebaliknya bapak-bapaknya, saudara, benar-benar memuridkan, membapai anak-anaknya. Dan bukan hanya itu, saudara, ya, kalau di situ ada keluarga-keluarga, ya, extension family, ya, di situ ada, saudaraku, mungkin asisten rumah tangga yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka gabung kepada keluarga rohani ini. Ada juga orang-orang single bergabung kepada keluarga rohani ini. Mungkin ada juga, saudaraku, ibu yang tunggal, single mom atau single father. Mereka juga bergabung ke dalam keluarga rohani ini, saudara. Sehingga mereka bersama-sama, saudaraku, menjadi rumah Tuhan, pusat solusi bagi suku dan bangsa. Saudaraku, ya, orang-orang yang, saudara, profesional, mereka dididik, ya, supaya apa, saudaraku, ya, supaya mereka bisa, saudaraku, menjadi orang-orang profesional yang punya, saudaraku, misi Bapa, ya. Orang-orang yang, saudara, pekerja-pekerja di kantor, mereka, saudaraku, menjadi pekerja-pekerja yang, saudaraku, punya misi Bapa, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Orang-orang yang, saudara, ya, sungguh-sungguh businessman, pengusaha-pengusaha, mereka menjadi, ya, kingdom businessman, saudara. Sehingga mereka mengerti bagaimana menghadirkan kerajaan Allah lewat dunia kerja. Nah, saudara, ini adalah komunitas yang Tuhan rindukan, saudara. Apakah saudara rindu ada di dalam komunitas yang demikian? Nah, bagaimana cara mencapainya? Saudara, tidak ada cara lain selain, saudaraku, setiap kompak-kompak harus diperlengkapi, ya, sehingga mereka mampu, saudara, membangun rumah Tuhan. Ya, mereka diperlengkapi sehingga mereka, saudaraku, mampu, ya, membangun komunitas kerajaan sehingga, saudaraku, komunitas kerajaan itu terwujud. Nah, kenapa perlu diperlengkapi, saudara? Nah, kata, ya, equipping atau, saudaraku, diperlengkapi, ya, itu adalah kata yang sangat unik, saudara. Apa artinya, saudara, diperlengkapi, ya? Nah, secara mendasar kata katartismos merujuk kepada arti dipulihkan kepada kondisi aslinya, dibuat menjadi sehat atau dibuat menjadi lengkap. Akar kata tersebut dipakai sebagai istilah kedokteran yang dipakai, ya, untuk membenarkan posisi tulang. Dalam bahasa Yunani sekuler juga menunjuk kepada konsep melengkapi rumah dengan perabotan. Jadi diperlengkapi, equipping, saudara, itu artinya gini, saudara, ya, dipulihkan kepada kondisi aslinya. Jadi misalnya, kalau ada tulang yang patah, ya, di dalam tubuh ini, saudara, patah tulangnya, apa yang dilakukan, saudara? Tulang ini yang patah perlu disambung, ya, supaya dipulihkan seperti kondisi aslinya. Jadi, saudaraku, equipping, katartismos adalah istilah kedokteran. Nah, ini, saudaraku, istilah untuk tubuh Kristus.
Ya, kalau ada anggota tubuh Kristus yang rusak, yang seperti tulang tadi patah, ya, berarti kalau anggota tubuh Kristusnya rusak, saudara, ya, nggak berfungsi, apa yang dilakukan? Mesti di-equip, diperlengkapi, dipulihkan. Tentunya disambung dulu, saudara, disembuhkan, ya, setelah sembuh, saudaraku, dimampukan untuk berfungsi seperti aslinya. Nah, demikianlah, saudaraku, kompak-kompak, ya, anggota-anggotanya, saudaraku, itu seringkali ada yang rusak, ada yang saudara, ya, terluka, ada yang saudara hidupnya hancur. Perlu apa, saudaraku? Perlu di-equip, perlu dipulihkan. Nah, caranya gimana, saudaraku? Seperti tulang di dalam tubuh tadi. Ya, perlu apa, saudaraku? Perlu disambung, disembuhkan, kemudian dimampukan untuk berfungsi seperti sedia kala, seperti aslinya. Nah, saudara, kompak-kompak perlu, saudaraku, diperlengkapi supaya sembuh, saudaraku, ya, supaya apa, saudaraku, mampu berfungsi, ya, di dalam rumah Tuhan, di dalam tubuh Kristus, sehingga, saudaraku, ya, kalau kompak-kompak diperlengkapi terus, saudara, maka mereka akan bertumbuh, mereka akan berfungsi, mereka akan, saudaraku, dibangun menjadi rumah Tuhan, menjadi komunitas kerajaan yang luar biasa. Nah, saudara, itu sebabnya, ya, kita perlu, saudaraku, mulai diperlengkapi di dalam keluarga kita, dalam hubungan keluarga kita. Ya, misalnya, saudara, kita mulai dengan kalau yang sudah menikah, suami istri. Ya, kalau yang belum menikah, antara anggota kompaknya, saudara. Ya, misalnya, kita perlu diperlengkapi dengan kemampuan bagaimana, saudaraku, suami dan istri atau sesama anggota kompak mampu membangun hubungan yang benar, mampu berkomunikasi, bukan hanya komunikasi otak ke otak, tapi komunikasi dari hati ke hati. Nah, makanya, saudara, kita perlu belajar berkomunikasi yang dalam, saudara. Ya, komunikasi di mana, saudara, kita bisa bicara dari hati ke hati, sehingga, saudara, ya, kita menjadi suami istri yang tidak saling melukai, yang tidak saling menyakiti. Ya, banyak suami istri ataupun kompak-kompak, saudara, tanpa disadari kita saling melukai, kita saling menyakiti, ya, tanpa kita sadar, ya, kita suami mau mengasihi istrinya, tapi seringkali istrinya nggak merasakan kasih suaminya, saudara. Betul, ya. Istri ingin tunduk dan ingin hormat kepada suaminya, tapi suaminya nggak berasa istrinya tunduk dan hormat, saudara. Kenapa? Karena kita ini, saudara, tanpa disadari, ya, kita, ya, di dalam, saudaraku, ya, secara apa, saudaraku, ya, di komunikasi tingkat 2, kita saling menyakiti, saudara. Kita saling mengirimkan pesan-pesan yang saling menyerang, saling menyakiti. Ya, suami tanpa sadar, saudara, mengirimkan pesan kepada istrinya, aku tidak mengasihi kamu, ya, aku benci kamu, ya, aku nggak menghargai kamu, ya, kamu nggak ada artinya apa-apa buat saya, kamu bukan orang nomor 1 sesudah Kristus, kamu saya abaikan, nggak ada artinya. Nah, message ini, saudara, tiap hari kita kirim seorang akan yang lain. Bukan hanya suami istri, sesama anggota kompak sama, saudara. Ya, sehingga kok kita merasa, ya, kok hati kita nggak connect, ya, hati kita nggak deket, ada dinding pemisah, saudara. Nah, ini dia. Nah, makanya, saudara, kita perlu di-equip, perlu diperlengkapi. Gimana caranya, ya, saudaraku, melakukan komunikasi tingkat hati ke hati. Kita perlu diperlengkapi, saudara. Dan kalau kita sudah saling melukai, saling menyakiti,
bagaimana caranya terjadi inner healing. Ya, kita bisa saling menyembuhkan. Saudara-saudara, saya praktek ini dalam hidup saya. Setelah saya menerima diperlengkapi ya oleh Craig Hill, saudara. Dia sharing tentang bagaimana komunikasi level 2 antara saya dan istri saya, saudara. Kami mulai dengerin itu, impartasi itu kami terima di hati kami mulai praktek, saudara. Dan ketika kami praktekkan, saudara, kami mulai mengalami pemulihan. Ya, kami praktekkan itu, saudaraku, ya, di mana saudara kami di-equip, diperlengkapi, praktis sekali, langsung praktek. Ya, ketika kami praktek, saudara, terus kami lanjutkan itu menjadi disiplin sehari-hari, di mana kami berdoa, saudaraku, 6 menit. 2 menit pertama kami saling bertanya, 2 pertanyaan, 1 tindakan. Ya, kami saling bertanya, apakah sayang hari ini atau hari-hari beberapa hari ini ada kata-kata saya, ada tindakan saya yang telah melukai kamu? Jika ya, dapatkah kamu jelaskan lebih detail? Ya, seperti apa kamu dilukai? Lalu dia cerita, saya dengerin. Saya dengarkan dengan empati, saudara. Dengarkan, ya, bukan hanya suara dia, dengar juga dari Tuhan. Dan Tuhan berbicara, kamu salah, kamu melukai dia, ya, maka kamu langsung harus akui. Maka saya lakukan 1 tindakan, yaitu apa? Saya mengaku dosa kesalahan saya setelah menyakiti dia. Maaf sayang, saya nggak sadar sebelumnya. Saya telah melukai kamu. Bolehkah kamu mengampuni saya? Dan ketika dia mengampuni saya, saudara, wow, hati kami dipulihkan, luka kami disembuhkan. Bukan hanya itu, saudara, konflik kami mereda. Dan lama-lama kita menuju makin dikit konfliknya, makin dikit. Akhirnya kita bisa mencapai zero konflik. Bisa, saudara. 2 menit pertama kami saling mengaku dosa. Ya, saudara, kami kemudian 2 menit kedua saling mendoakan supaya kita sembuh. Ya, dengan mengucap syukur. Dan 2 menit yang terakhir kami saling memberkati. Dan biasanya kami akhiri dengan doa Bapa kami. Kami praktekkan ini sebagai gaya hidup. Akhirnya, saudara, hubungan kami dipulihkan. Hubungan kami, saudaraku, hubungannya dekat hati ke hati. Ya. Kemudian apalagi, saudara? Ya, kami lakukan hubungan ini ya setiap hari, kemudian seminggu sekali kami bertemu secara keluarga. Nah, kami demonstrasikan, saudaraku, hubungan kami ini di depan anak-anak kami dan mereka lihat kami. Kemudian, saudaraku, kami bertanya pertanyaan yang sama terhadap mereka. Adakah papa, mama akhir-akhir ini telah melukai kalian? Jika ada, tolong ceritakan lebih detail. Dan setelah mereka cerita, kami mendengar dengan empati. Kemudian kami juga mengaku dosa terhadap mereka. Dan kami minta diampuni. Ya, saudaraku, dimaafkan. Dan sesudah itu kami memberkati mereka. Nah, saudara, ini contoh equipping yang kita mesti alami. Ya, tiap suami istri, saudara mesti di-equip. Ya, jadi dengarkan video ini, kemudian saudara praktekkan. Ya, suami istri langsung praktekkan. Ya, juga suami istri nanti dengan anak langsung praktekkan. Jadikan itu disiplin. Ya, di dalam, saudaraku, kehidupan kita. Lihat, saudara, kita akan mengalami breakthrough. Equipping itu begitu penting. Tuhan memberkati kita. Amen.